Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kajian kita pada surah Nuh. Jadi sudah memasuki ayat 24 surah Nuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pada masa Nabi Nuh itu ada 5 patung. Ada patung Wuddan. Ini patung ini kata Imam Ibnu Katsir, patung yang berupa timsal. Timsal itu yang berupa seperti mujassam orang. Di setiap rumah itu umat Nabi Nuh itu ada patung ini. Namanya patung Wuddan. Kemudian yang kedua adalah patung Suwa'. Suwa' ini patung yang diagung-agungkan oleh kaum Bani Huzail ya. Kemudian yang ketiga patung Yaghut. Yaghut ya. Yaghut ini Bani Khittif. Jadi Bani Khittif ini mereka selalu mengagung-agungkan patung Yaghut. Kemudian yang keempat Ya'uq. Ya'uq ini adalah patung yang dibanggakan oleh Bani Hamdan, keturunan umat Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah Nasra. Nasra itu Bani Himyar. Makanya Bani Himyar itu mereka bangga dengan patung Nasra. Kita sudah menceritakan jenis-jenis patung itu. Ada yang bentuknya seperti kuda, ada yang bentuknya seperti orang, ada yang bentuknya seperti burung dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad adallu katsira. Ya, ini ada beberapa pemahaman ini. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Asy-Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Karena di dalam tafsir Jalalain beliau tidak memberikan isyaratnya. Ini apa maksudnya? Dalam tafsir Sawi tidak memberikan isyarat ini maksudnya apa ini, Pak? Di dalam tafsir Sya'rawi kata beliau, wa qad adallu katsiran. Jadi ini ada dua pemahaman nih, Pak. Pemahaman yang pertama, itu pembesar-pembesar itu, ini kata Imam Sya'rawi yang ngomong ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wa qad adallu katsiran, ya Allah, ya ini, Pak. Itu pembesar-pembesar mereka mendakwahi juga umat-umatku ya Allah untuk menyembah patung. Ya ini, Pak. Jadi 5 patung tadi ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu yang mereka sembah. Ketika angin bah itu, banjir, ini patung ini tenggelam semuanya dan sudah hilang. Kemudian ketika banjir itu sudah surut, beberapa tahun kemudian patung ini diangkat kembali oleh syaitan. Ya. Sehingga kaum musyrik itu, keturunan Nabi Ismail itu, patung-patung ini pernah mereka sembah juga. Walaupun orang Quraisy itu ada patung mereka yang lebih diagungkan itu, Latta, Uzza dan Manat. Sebelum Latta, Uzza dan Manat itu 5 patung yang pernah disembah oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Itu disembah juga oleh mereka. 5 patung ini, Pak. Jadi rupanya yang andil besar itu adalah syaitan, Pak. Dia mengangkat kembali patung itu. Makanya Nabi Nuh
melapor kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka ditenggelamkan oleh Allah. Ini dalam versi tafsir Asy-Sya'rawi, Pak. Wa qad adallu katsiran. Jadi selain saya berdakwah mengajak umatku, pembesar-pembesar itu, orang-orang kaya itu juga mengajak umatku untuk menyembah patung. Ya, Pak. Jadi saya mengajak mereka untuk menyembah engkau, tetapi para pembesar itu mengajak umatku untuk menyembah patung. Jadi tidak hanya disembah saja, tapi mereka diberikan ini, Pak, diberikan uang, diberikan harta. Makanya Nabi Nuh AS tidak ada yang mau ikut. Makanya pembangkang Nabi Nuh itu lebih mengikuti ar-ru'asa wal uzama, orang-orang besar, pembesar waktu itu, Pak. Karena sudah menyembah patung dapat duit lagi. Ya, akhirnya mereka kaya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan memang betul harta mereka bertambah, Pak. Tetapi mereka itu hartanya bertambah, anaknya bertambah, jabatannya juga luar biasa, tetapi illa khasara. Jadi tidak ada berkah sama sekali, tidak ada berkah. Ya, makanya kenapa pengikut Nabi Nuh itu cuma 83 orang, tidak ramai. Karena Nabi Nuh tidak menjanjikan apa-apa. Yang Nabi Nuh janjikan, kalau kamu mau ikut saya menyembah Allah, maka Allah akan menyelamatkan kamu, itu saja. Dunia akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, kalau tadi para pembesar-pembesar itu, waqad adallu katsiran. Ini waw ataf. Karena waw itu banyak fungsinya. Jadi fungsi waw ataf apa? Dari sekian banyak saya berdakwah, saya mengajak mereka punya patung. Waqad adallu katsiran. Artinya apa? Andil pembesar itu lebih besar dibandingkan saya, ya Allah. Saya cuma sendiri. Sedangkan pembesar-pembesar itu mereka ramai, orang kaya-kaya semua membiayai masyarakat umat Nabi Nuh alaihissalam supaya menyembah patung. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, waqad adallu katsiran. Patung-patung itu banyak sekali menyesatkan mereka. Padahal kalau kita lihat patung, 5 patung itu semuanya orang ahli ibadah. Semua ahli ibadah ini. Tetapi mereka ini setelah generasi pertama itu habis, kan Nabi Nuh umurnya 1000 lebih. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan 950 tahun itu dakwah beliau. Artinya beliau itu sebelum diangkat menjadi rasul kan ada berapa juga umur beliau. Setelah diangkat menjadi rasul, setelah tenggelam itu kan beliau hidup juga 60 tahun. Setelah dikalkulasi, itu Ibnu Abbas mengatakan 1200 lebih umur beliau. Jadi artinya apa? Ada umat beliau itu yang generasinya sudah habis, Pak. Generasi ini habis, generasi lain lagi habis, generasi lain lagi habis. Ketika generasi pertama itu mereka tidak menyembah patung. Kemudian setelah itu generasi kedua, yang ini kamu mulai. Generasi ketiga yang sudah mulai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini artinya pemahaman yang kedua. Walaupun nanti di dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Muhammad SAW itu mengajak dialog orang-orang musyrik. Nabi mengatakan, kenapa engkau menyembah patung? Apa dijawab oleh orang musyrik? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nyawa tidaknya kepo bos sesajen. Kepo ya ajak bak je babak kae untuk mendekatkan diri. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maknanya apa? Orang-orang kafir Quraisy mereka sudah mengakui keberadaan Allah. Di depu makana depu. Mereka tahu. Kenapa? Karena risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan untuk menyembah Allah, agama Hanif. Hanif itu apa maksudnya? Hanif itu al-muyul ila ibadatillah. Itu Hanif namanya. Kecenderungan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kita jangan jadi seperti kelompok begini. Kan kalau mereka melihat, contoh misalnya melihat HP. Ada dua pandangan nanti. Ada satu kelompok melihat HP itu, waduh, canggih dah HP-nya, canggih sekali HP itu. Ya. Walaupun harganya mahal, tidak ada masalah. Yang penting dia bisa membantu. Ini orang ini dia melihat canggih saja HP dia, itu saja yang dia lihat, Pak. Yang dia tahu HP itu canggih dan bisa menolong dia. Itu saja yang dia tahu, Pak. Sedangkan orang yang kedua, mereka ketika melihat HP itu, yang terbayang apa? Bukan HP-nya yang terbayang. Yang terbayang orang yang buat HP-nya. Begitu dahsyat sekali pembuat HP ini. HP ini canggihnya luar biasa.
berarti yang buatnya itu lebih canggih lagi, lebih hebat lagi orangnya. Maka kalau ketika dia lihat HP, biasa saja HP itu. Yang canggihnya siapa? Yang buat HP itu lebih canggih. Demikian pula ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kelompok yang melihat, waduh, ayu dah mataharinya nih. Matahari itu luar biasa sekali, memberikan kontribusi yang luar biasa. Hal-hal yang positif diberikan kepada kita, dan kita bisa mengambil manfaatnya. Ya, kita bisa mengambil manfaatnya. Itu apabila mereka melihat dari satu segi. Sehingga kelompok yang pertama ini, karena mereka melihat matahari itu memberikan sumbangsih yang banyak sekali, mereka menyembah matahari. Ini seperti uru-uru Jepang ini sembah matahari. Ketika kita tanya kenapa sembah matahari, matahari itu memberikan kontribusi yang banyak sekali bagi manusia. Kalau tidak ada matahari, tidak ada hujan yang menyerap air laut itu. Kalau tidak ada matahari, tidak ada terjadi proses fotosintesis. Yang fotosintesis artinya proses pembuahan. Jadi buah-buahan itu tidak bisa jadi buah kalau tidak ada matahari. Ya, jadi diproses dulu melalui matahari. Makanya kalau tidak ada matahari, matahari tidak muncul selama 1 tahun. Jangan pernah harap dalam 1 tahun itu kita na buah-buahan na nyon aja na berharap, Pak. Yang menyotidun na muncul. Menyotidun na muncul matahari, jangan pernah harap akan turun hujan. Makanya satu kelompok itu mereka mengagung-agungkan matahari dan menyembah matahari. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sembah matahari, akibat matahari itu memberikan kontribusi kepada kalian. Dan jangan kalian sembah bulan, karena bulan itu memberikan kontribusi yang banyak kepada kalian. Sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Nyo yang hana ada ya, Pak. Ini yang tidak ada nih, Pak. Ya. Jadi yang penting kita instan saja, Pak. Instan itu apa? Yang penting mangat. Oh, na matahari mangat, ya, Pak. Nafi mangat, na fasilitas mangat. Kita tidak teringat siapa yang memberikan fasilitas itu, Pak. Na apa namanya? Udara enak. Pagi-pagi kita menghirup udara enak, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya orang pandangan sufi itu ada 2, ya, Pak. Jadi kata beliau begini. Ini dari apa namanya kitab Ibnu Athaillah, ya, Pak. Apa kata beliau? Ketika seorang keluar dari rumahnya, dia itu, ini orang yang pertama, dia melihat ciptaan Allah itu, oh lihat manfaat keluar, dia manfaat sampai dengan ini, ini manfaat nanya udara dan lain sebagainya. Ini orang yang seperti ini, dia bisa saja mengenal Allah dan bisa saja tidak mengenal Allah, nih, Pak. Karena yang pikir apa? Instan saja yang dia pikir, mangat, fasilitas yang dia ini kan, Pak. Orang yang kedua, ketika dia keluar, oh udara lega, oh dia teringatnya kepada siapa? Yang memberikan udara, Pak. Yang memberikan rezeki. Setiap dia keluar, apa saja yang dia lihat, selalu terbayang Allah. Allah keju rezeki gelu, Allah kage jagalun, Allah mentang berkah umulun, Allah kage nyolun. Mandum dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi ke masjid, Allah sudah memberikan saya kesehatan urunnya. Teringat ke Allah tapi imannya. Maka orang yang kedua ini, kemana dia pergi selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kita kembali kemarin. Ini patung-patung yang 5 tadi, walaupun alasan mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami ingin mendekatkan diri saja kepada Allah. Ya. Inilah yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Ada satu kelompok, ketika Allah mengatakan kepada kelompok ini, kalian jangan buat kerusakan, baik pegang yang kengken, ya, Pak. Baik tembah patung, pegaknya pegak je. Apa kata mereka? Yang kami lakukan ini yang terbaik, ya, Pak. Ini yang terbaik nih. Sehingga Allah katakan mereka menganggap diri mereka yang terbaik, padahal mereka lah orang perusak. Kan perusak aja, Pak. Orang yang merusak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala tazididz zalimina illa dalala. Jadi wala tazididz zalimin, ini ada kalimat illa di sini, Pak. Ini illa ini namanya hasar. Hasar itu apa? Diberikan batasan oleh Allah. Ketika di dalam Al-Quran itu ada kalimat hasar, itu hukum sebelumnya nak berlaku lagi, Pak. Yang berlaku apa? Setelahnya berlaku. La ilaha illallah. Setelah ilah itu yang berlaku. Artinya apa? Pemberi rezeki Allah, pemberi penyakit Allah, yang mengangkat penyakit Allah, yang memberikan mudarat Allah, mengangkat mudarat Allah, yang memberikan rezeki kepada saya Allah, yang menahan rezeki juga Allah, yang menjaga keamanan saya juga Allah, yang memberikan keamanan juga Allah, yang menyayangi saya Allah.
Yang membuat apa namanya Allah yang murka itu Allah juga. Ya, ini Pak. Ini illallah. Jadi yang lain itu tidak ada. Ya. Ini namanya hasar namanya Pak. Ini begitu juga. Yang mereka lakukan itu semuanya itu tidak ada semuanya itu. Kecuali apa? Illa dalala. Dalala itu kalau di dalam tafsir Sya'rawi, di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Dalala itu azab, kecuali azab saja. Ya, azab saja. Makanya azab itu dalam Al-Quran diungkapkan dengan iqab. Satu lagi azab. Azab itu apa maksudnya? Azab itu ini berasal dari kalimat ini. Ya. Ini kalau disebutkan nanti ma'un azbun. Ma'un azbun artinya sama berasal dari kata azaba. Ma'un azbun, air yang bisa menghilangkan dahaga. Ketika seorang sudah dahaga sekali, dia minum air, bereh mendurutan, bereh menduma. Ya. Ini begitu juga. Azab ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab satu kaum, nya relah bak ipu, relah dia zalimi orang lain, dia buat ini, dia buat itu. Ketika diturunkan azab oleh Allah, semuanya beres, rata mendum, habis mendum. Ya, gepa habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak menjalar ke mana-mana. Maka diturunkan azab. Supaya tidak dahaga haus, maka minum air, maka namanya ma'un azbun. Ya, ambil talah-talah ni Pak. Ma'un azbun artinya air yang bisa menghilangkan dahaga. Azabun alim, azab yang pedih yang bisa menghilangkan problem. Arti menghilangkan problem berkala gejih li Allah kabeh dia Pak. Tetapi bedanya azab di dunia sama azab di akhirat. Kalau di dunia setelah diazab kabeh. Tapi kalau di akhirat nanti la yamutu wala yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Hanya mati li. Kalau di dunia sekali diazab sudah mati habis kabeh hana tak boleh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengatakan dalala di sini. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi dan tafsir Jalalain, beliau tidak secara rinci menjelaskan apa makna dalala di sini. Jadi cuma Imam Ibnu Katsir saja menjelaskan dalala itu maknanya azab. Mereka buat dosa akan diazab. Ya, tidak ada lagi kecuali azab. Mereka yang sudah keluar dari jalur Allah itu tidak ada lain kecuali diazab. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga makna dalal di sini. Dalal ini sesat, hana itu hotaju. Tak tahu ke mana dia mau ini. Maksudnya begini. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada problem gundah dia. Setiap ada masalah dia takut dan gundah. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang yang jauh dari Allah, menyembah selain Allah, ataupun dia menyembah Allah dan menyembah yang lain, Pak. Ini namanya musyrik namanya. Dia menyembah Allah dan menyembah juga yang lain. Maka orang seperti ini ada dua tadi. Yang pertama memang tidak menyembah Allah sama sekali. Yang kedua, dia menyembah Allah dan menyembah yang lain juga. Ini dua-dua orang ini dalala. Arti dalala apa? Dia tidak tahu ke mana mau lari kalau ada problem. Tak tahu ke mana mau lari dia. Maka dia itu sesat ya. Arti sesat di sini artinya gundah. Dia gundah. Dia merasa resah. Ya, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu ada dua model. Artinya manusia itu diciptakan memang keluh kesah dia, Pak. Keluh kesah dia. Artinya ke sana susah, semua susah. Wa idza massahu syarru jazua. Lebih-lebih lagi kalau ditimpa musibah. Kenang sakit, penyakit, atau anaknya sakit, atau hartanya hilang, atau dizalimi oleh orang lain, jazua, dia makin goyang, Pak. Goyang dia, Pak. Dia takut ini bagaimana ini, bagaimana sekolah anak saya, bagaimana, khawatir selalu dia. Selalu khawatir. Makanya kita tak boleh khawatir, Pak. Hanya khawatirnya, Pak. Kenapa tidak boleh khawatir? Ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Pak. Dalam kitab Imam Al-Ghazali, dialog antara Allah dengan Nabi Ya'qub alaihissalam diabadikan oleh Imam Al-Ghazali, Pak. Bagaimana dialog Allah dengan Nabi Ya'qub alaihissalam? Allah mengatakan kepada Nabi Ya'qub, "Ya Ya'qub, hal arafta limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Li'annaka takhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa lam tarjuni." Ya, nih, Pak.
Jadi Allah berdialog dengan Nabi Yaqub alaihissalam, dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali dialog ini, Pak. Apa kata Allah kepada Nabi Yaqub alaihissalam? Wahai Yaqub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan kamu dengan anakmu? Puluhan tahun saya pisahkan. Kamu tidak ketemu dengan Nabi Yusuf. Tahu kenapa kamu saya pisahkan? Karena kamu selalu takut di dalam hatimu, ayyakulahu dhi'bu. Kamu takut anak kamu dimakan serigala. Sebelum dia lahir, kamu sudah takut, ini anak saya bagaimana ini? Padahal masih dalam kandungan, Pak. Nabi Yaqub bermimpi kalau anaknya dimakan serigala. Dia langsung bangun dari mimpi, ada di tidurnya, dia mencari istrinya. Mana anak saya? Oh, belum lahir. Artinya kekhawatiran itu terus menghantui Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika Nabi Yaqub anaknya lahir, Nabi Yusuf alaihissalam, dia juga khawatir. Bejak jauh-jauh, jangan pergi jauh-jauh, dimakan serigala nanti. Ketika mau diajak oleh saudaranya, ada 11 orang saudaranya itu 10 orang, 10 orang, satu orang lagi Bunyamin, berarti 11, 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak oleh saudara yang 10 orang itu, ini yang lain ibu, ya, satu ayah lain ibu. Apa kata Nabi Yaqub? Saya takut dia dimakan serigala. Kekhawatiran selalu, Pak. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi kita, Pak, bagi kita Nyomandung, dan pelajaran bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, tahu kenapa saya pisahkan kamu dengan anakmu? Karena kamu selalu khawatir anakmu, khawatir. Karena kamu khawatir, maka saya saya terima doa kamu itu. Kamu takut anakmu dimakan serigala. Kamu khawatir begini, maka saya kabulkan permohonanmu. Ya, Pak. Walam tarjuni, kenapa kamu tidak minta kepada saya untuk menjaga anakmu? Kenapa tidak minta kepada saya? Makanya kekhawatiranmu itu saya wujudkan, kata Allah. Walaupun tidak dimakan serigala. Artinya apa? Kamu berpisah dengan anakmu puluhan tahun gara-gara kekhawatiran kamu. Lagi katanya khawatir, Pak. Anak mi gede, baik ni jak gede, yan, baik jak gede. Icule ende. Tinggal bina baik jak gede, icule ende. Titi uroi icule ende. Karena kita sudah berdoa terus khawatir anak dicule, akhirnya apa? Ala lumpul bah icule tiga, kata Allah. Bah icule tiga, Pak. Bah itu peroi, Pak. Yan, Pak. Kenapa tidak kita minta kepada Allah, ya Allah jagalah anak saya. Kita berdoa, Pak, nanti mayang, ya Allah jagalah lun, keluarga lun, anak lun, ya Allah, apapun yang terjadi, semua saya inikan kepada Engkau, ya Allah. Nyan. Berarti baik gundah dan baik yo ni, Pak. Kalau gundah ambil wudu, salat sunat wudu 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Jangan pernah khawatir. Maka ada ar-raja wal khauf. Raja ini kita mohon kepada Allah untuk menjaga kita, Pak. Khauf itu apa maksudnya? Khauf itu kita takut kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Khauf itu kita takut kalau kita nanti berbuat sesuatu hal akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep doa ini harus ada, apa? Ar-raja wal khauf. Maka jadi hana perlu khawatir ya, kan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti harus jaga-jaga juga. Kita kan tawakal juga kepada Allah. Jalan ke sana tidak boleh sebab begini-begini. Artinya apa? Cari jalan lain, ya. Tetapi tak boleh khawatir, Pak. Nyobino untuk bagi nyobino kiban. Akhirnya karena kita khawatir, nyobek kenang penyakit kiban jarah haru pegak bino. Kenang je penyakit, Pak. Yang kenang gaknya penyakit, Pak. Orang lain yang tidak jaga hana kenang. Gaknya yang jaga nyo kenang kiban je kiban. Kenang gede ni kenang tu, gede kiban kenang. Akhirnya stres ke rau, akhirnya kenang gaknya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna dalala tadi, Pak. Ya, jadi manusia itu kalau diberikan idza massahu syarru jazua, dia makin khawatir dia. Kalau diberikan musibah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki yang lebih, diberikan ini, diberikan itu, manu'a, dia jadi orang yang bakhil, kerit, dia kurang kerit. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut, Pak. Mimma khati'atihim. Ini ada 2 bacaan ini, Pak. Ada yang membaca mimma khatayahum. Ya, jangan sampai kita menyalahkan, nanti ada qiraat yang membaca. Kalau tidak salah itu qiraat Ibnu Amru itu, Pak. Dia beliau membaca mimma khatayahum. Mimma khati'atihim. Jadi khatayahum, khati'atihim. Ini mimma ini, itu ma yang kedua, kan ada mimma. Itu sebenarnya min satu, ma. Ma yang kedua itu, kata Imam Asy-Syaukani, itu di dalam kitab beliau Fathul Qadir, apa kata beliau? Itu min itu mazaidah. Untuk apa mazaidah?
ma zaidah itu untuk takkid, untuk menguatkan. Ya, jadi ada ma zaidah itu ma tambahan. Ma tambahan ini tidak perlu sebenarnya, tidak perlu diartikan ini, Pak. Jadi maksudnya apa? Min khatayahum. Allah kenapa mengazab mereka? Karena dosa mereka. Ya, Pak. Karena dosa mereka. Kenapa mereka sesat? Karena dosa mereka. Kenapa mereka dilaknat? Karena dosa yang mereka buat. Berarti ma ini bukan apa nama istifham dan lain sebagainya, tapi ini ma zaidah, ma tambahan. Ma ini fungsinya untuk apa? Tufidut takkid. Jadi mentakkidkan. Artinya mengajarkan juga, Allah mengajarkan gedanya. Kalau kita punya dosa, itu tunggu-tunggu saja azab, tunggu-tunggu mentang azab. Makanya azab itu tidak langsung diberikan, tapi prelebat. Setelah berkumpul nanti nyan baru diberikan kepada kita. Nyampe denda yang nyumpung azab belum ya Allah ini. Makanya Rasulullah memberitahukan kepada apa namanya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, kamu itu apa namanya wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati sama dosa-dosa kecil, mah. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ini kan kecil dosanya, akhirnya buat dosa kecil. Ya pengen kau, nya menjanji engkau mana teruknya dosa aja, Pak ya. Makanya Allah kan biasa itu. Kita janji nak datang kan biasa, cuma sekali. Itu sekali-sekali akhirnya berkumpul menjadi banyak. Makanya Rasulullah mengatakan itu akan dimintai bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ma ini litakkid, untuk mentakkidkan setiap seorang berbuat dosa itu akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mimma khati'atihim. Ya. Ughriqu fa udkhilu naran. Mereka itu ditenggelamkan. Tidak tanggung-tanggung, ada dua nih, Pak. Mereka ditenggelamkan. Ya, kalau ada terjemahan coba saya minta baca terjemahan sebentar. Kita akan lihat apa namanya dengan tafsir apa sama apa tidak. Coba. Ya, baca semua. Mimma khati'atihim ughriqu, ditenggelamkan. Sudah. Ya, sudah dimasukkan ke neraka. Kalimat ini masih mubham ini, Pak. Neraka itu kapan? Apakah masuk ke neraka setelah itu mereka meninggal dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua masuk neraka atau bagaimana? Ya. Mereka ini gara-gara kenapa ditenggelamkan oleh Allah? Ughriqu fa udkhilu naran. Maka ini ada dua tafsiran nih, Pak. Tafsiran yang pertama, apa kata Imam Al-Qurtubi, Pak? Imam Al-Qurtubi mengatakan mereka ini setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kan mati habis. Nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ughriqu fa udkhilu naran. Ya, kadang-kadang kita perlu mengambil juga tafsir Imam Al-Qushairi, karena hana bagau memang. Jadi artinya pemahaman ini ada beberapa orang tapi enggak begitu rinci dijelaskan, Pak. Tapi dalam tafsir Al-Qushairi, beliau adalah salah seorang penafsir sufi, Pak. Imam Qushairi, apa kata beliau? Pembangkang Nabi Nuh itu setelah mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya mereka akan diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu penafsir yang mengakui azab kubur adalah Imam Al-Qushairi, Pak. Jadi Imam Al-Qushairi mengatakan azab mereka itu tidak saja mereka ketika membangkang Nabi Nuh, tetapi ketika dimasukkan ke dalam kubur mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qushairi salah satu ya'taqid apa namanya ma'a azabil kubri. Beliau yakin dengan azab kubur. Ada beberapa alasan beliau. Beliau mengatakan begini, ada azab kubur, Pak. Karena nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada azab kubur, ada yang mengatakan tidak ada azab kubur. Ini dua pendapat ini kuat, dua-duanya kuat. Artinya kita tidak bisa menyalahkan salah ada dronen, tidak bisa. Mereka itu ulama-ulama, artinya orang-orang ilmuwan memang yang punya landasan hukum yang jelas ini. Yang kedua begitu juga. Ya, nih, Pak. Artinya ketika kita ingin menyalahkan orang lain, kita baca buku, Pak. Ini kenapa seperti ini? Jadi tidak sembarangan, Pak. Pendapat Imam Al-Qushairi ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang meninggal dunia itu, maka rohnya dikembalikan sebentar untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka bisa merasai azab, ya.
Jadi makanya menurut pendapat yang pertama, yang diazab itu apa? Badan dan roh. Jadi badan dan roh. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebelum meninggalkan tempat itu, kuburan itu, jadi ketika berpaling itu ada berapa langkah? 3 langkah. Itu mayat sudah ditanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini alasan yang pertama, termasuk Imam Al-Qushairi. Maka Rasulullah mengatakan, jangan berpaling dulu, jangan pergi dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia itu ditetapkan hatinya ketika di dunia dia mengakui Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sampai dalam kubur tetap seperti itu juga. Ya, liyutsabbit qulubahu. Ya, supaya hatinya tetap. Maka berdoalah kita kepada dia. Ya. Rasulullah tidak mengatakan apakah berdoa berjamaah atau berdoa masing-masing. Ya. Ini alasan yang pertama. Artinya apa? Roh itu kembali kepada tubuhnya dan dia mendengar, Pak, telapak kaki itu dia mendengar, Pak. Sendal-sendal itu dia dengar. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, Pak. Artinya apa? Roh kembali lagi ke tubuhnya. Satu. Pendapat yang kedua. Apa kata pendapat yang kedua? Tubuh itu ketika masuk ke dalam kubur itu, dia sudah berpisah dengan rohnya. Kemana rohnya pergi? Rohnya pergi itu kalau dia baik-baik maka pergi ke Iliyin, Pak. Iliyin itu di langit ke-7. Kalau dia itu tidak baik, maka dia kembali, dia pergi ke Sijin, Pak. Sijin itu berasal dari kalimat Sijnun. Sijnun itu, Sijin itu bumi ke-7. Arti bumi ke-7 di bawah sekali, Pak. Itu penjaranya iblis, Pak. Ya, maka dia di situ. Maka kenapa apakah diazab? Tidak mungkin seorang diazab dulu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, menyonetanya entah yang betul, dua-dua betul, Pak. Ya, dua-dua punya landasan. Kita yakin mana saja. Artinya begini, dua-dua betul. Sekarang tanya sama diri kita sekarang. Apa yang kita persiapkan untuk mati? Itu saja tanya, Pak. Baik ada mendawanya. Hana haji dia adib minum dia temayang dan teputan, Pak. Nya mendawa lagi. Hana untuk dia adib datanya yang don. Nah, kalau dia temayang, golop temayang le. Nya temayang dan teputan mendawa tapi masalah adib kubur, Pak. Yang kedua, itu dikatakan azab kubur tidak mungkin ada dulu. Kenapa? Karena belum hari kiamat lagi, Pak. Belum dihisab lagi. Ada amal-amal ibadah yang tercatat sama malaikat ini yang tidak diambil oleh Allah. Yang semuanya itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Dan ada yang tidak dicatat oleh kedua malaikat ini, disuruh catat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat si fulan. Ya, nih, Pak. Ini yang tidak diketahui oleh dua malaikat ini. Ini alasan yang apa? Yang kedua. Alasan yang ketiga, ini termasuk Imam Al-Qurtubi, Pak. Apa kata beliau? Ar-ruhu yazuru badanahu likulli yaumil jum'ati 'alad dawam. Roh itu akan mengunjungi tubuhnya setiap malam Jumat. Tubuhnya ke rumah aja. Biar salah ni. Bagian katanya pegang rumah, kerja rumah. Yang mereka bohu di baju bohu kan. Baju bohu lah mereka berada di alam lain ni, Pak. Jadi dia mengunjungi tubuhnya cuma melihat saja, Pak. Dia lihat saja, Pak. Seperti malaikat melihat kita yang akan dicabut nyawa, Pak. Ini kita yang akan dicabut nyawa oleh malaikat dalam satu riwayat, sehari itu 5 kali malaikat melihat kita, Pak. Ketika waktu salat. Dilihat lagi. Oh ya, si fulan. Pergi lagi, lihat lagi. Sehari 5 kali, Pak. Ya. Begitu pula roh. Roh itu mengunjungi tubuhnya. Artinya apa? Ketika diazab itu bukan azab namanya, tetapi roh itu tersiksa. Ketika dia di dunia tidak beribadah, dia tersiksa, Pak. Apalagi berada di Sijin, Pak. Sijin itu penjara iblis, Pak. Dia belum masuk lagi ke neraka, tapi sudah berada di penjara iblis. Karena tersiksanya dia itu, inilah namanya azab, Pak. Dia diazab, Pak. Jiwanya diazab. Ya. Sama seperti orang tidur, Pak. Orang tidur, utang ke sini, utang ke sana, lepas pemendang, Pak. Sambil tidur terazab dia, Pak. Oh, itu biru dia, Pak. Sedang tidur dia. Ya. Padahal kita lihat dia biasa-biasa saja di atas ranjang itu, Pak. Demikian pula orang yang meninggal biasa-biasa saja dia, Pak. Padahal yang tersiksa siapa? Rohnya. Berarti kalau di Sijin dia tersiksa. Kalau di Iliyin bahagianya luar biasa dia, Pak. Ya. Ini dua pendapat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, ughriqu fa udkhilu naran. Jadi makanya ada dua pendapat. Makanya termasuk Imam Syaukani, Pak. Imam Syaukani mengatakan dia ketika dunia ditenggelamkan oleh Allah, ketika di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Pak. Jadi artinya ini diberikan contoh, Pak. Diberikan contoh. Allah ingin menginginkan jangan jadi seperti pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Jangan jadi seperti mereka. Saya rasa cukup sekian. Ya, mungkin ada yang perlu kita tanyakan, kami persilakan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya ayat padumnya 25 ya, Pak. 25.
Ya, ada yang ingin tanyakan? Oh, ini belum habis lagi ya? Ya belum. Maaf, ini belum habis lagi ya. Jadi sambungannya, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya, ini ketika Allah sudah mengazab satu kaum, bahkan Allah mengatakan begini, Pak, di dalam ayat lain. Ini ya dulu. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ketika mereka tenggelam itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong. Termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, ya, wahai anakku, naik bersama kita ini. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Wahai ayahku, saya akan naik ke gunung, bukit yang paling tinggi. Dijawab oleh Nabi Nuh lagi, la asimal yawma min amrillah. Wahai anak mertua lo ni, Pak. Sempat-sempat dia ngomong ya bunaya lagi, Pak. Ya bunaya ini adalah anak yang Tuhan, Pak. Nabi Nuh tidak tahu kalau anak kesayangannya ini, anak paling dekat dengan dia bergaul dengan orang yang tidak jelas rupanya, Pak. Dia bergaul dengan orang-orang penyembah patung, Pak. Ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan Nabi Nuh bukan menyelamatkan istrinya, tidak, Pak. Ya inang makaji anak tak fikir inang, Pak. Kenapa? Karena sudah syirik pada Allah. Tetapi dia itu anak itu Kan'an itu darah dagingnya, Pak. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah. Saya yang besarkan dia, saya yang dakwahi dia. Saya lihat dia tidak ada masalah apa-apa ya Allah. Ketika itu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu lagi itu, kata Allah, Pak. Kenapa bukan anak saya ya, Pak? Kamu sudah mendakwahi dia, sudah ini, tapi dia tidak mau mendengar. Itu urusan saya sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Tugas kamu sudah selesai. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu lagi, itu sudah urusan saya. Kalau saya mau azab, kamu tidak ada urusan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu saya ajarkan kamu, wahai Nuh? Saya ajarkan kepadamu. Sampai Nabi Nuh minta maaf kepada Allah, Pak. Saya ajarkan kepadamu, dia betul anak saleh, Pak. Tetapi pergaulannya di luar itu membuat dia syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Pak. Memang kita mengajarkan anak di rumah, dapurno, temayang, dapurno, macam-macam dapurno. Tetapi di luar dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kita lihat bagus, Pak, tetapi di luar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menolong, kata Allah. Ini seperti dalam Al-Qur'an begini, Pak. Awa amina ahlul qura ayatiyahum. Yang apa awa amina atau afa amina, Pak? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw ayyatiya ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ada satu lagi awa amina. Antara ini mungkin terbalik ini ya, awa amina atau afa amina. Apakah kalian merasa aman, kata Allah? Jadi ditantangnya makhluk itu, Pak. Kalau kalian itu bisa ini sendiri, ketika saya turunkan azab, ada yang enggak bisa mengangkat azab itu? Tidak bisa. Ketika saya berikan penyakit pada satu kaum, ada yang bisa mengangkat penyakit itu? Tidak bisa kecuali dengan izinku, kata Allah. Bagaimana izin Allah? Dekatkan diri dulu kepadaku, kata Allah. Ya, baru minta kepadaku. Ya, makin jauh ada, makin jauh dari Allah, ya, Pak. Makin jauh penyakit, makin jauh dari Allah. Makanya katanya, makin diberikan penyakit oleh Allah, itu bukti Allah sayang kepada kita, Pak. Allah sedang memperhatikan katanya, Pak. Makanya makin sakit, makin dekat kita dengan Allah. Makin sakit, makin tinggal temayang. Ini makin sakit, makin tinggal temayang, Pak. Makin sakit, muamalah nak ada apa-apa nak ada lagi, Pak. Bagaimana akan mau diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau seandainya makin diberikan musibah, makin kita dekat dengan Allah, nyoh nak ketemu apa oleh Allah. Saya merasa ada dalam hadis qudsi, Pak. Saya merasa malu sekali, kata Allah. Kalau seandainya si fulan itu dia berdoa kepadaku dan dia patuh dan taat kepadaku, saya merasa tidak enak kalau tidak saya berikan sesuatu kepada dia. Ya, Pak. Karena apa? Dia sudah patuh kepadaku, dia sudah taat kepadaku, dan dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berlaku bagi orang-orang berbuat maksiat. Dia buat maksiat minta kepadaku kecuali maksiat itu ditinggalkan dulu. Ya, baru diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa demikian saja. Nanti pertemuan selanjutnya berarti ayat 27 ya. 20 berapa ini? 26 ya. 26. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bisa saya terakhir? Sedikit mau tanya mengenai tanggung jawab orang tua kita berikan hormat kepada
iya. Apa itu dalam pandangan fikih sampai batas berapa, di mana? Iya, iya. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak terhadap yang utama seperti fardu ain. Iya. Dan itu apakah ketika anak di atas balik itu atau ada batasan usia sehingga itu dosanya ditanggung oleh anak atau dilimpahkan ke orang tua? Itu ada batasan dalam pandangan itu. Iya. Bagaimana pendapatnya dan pandangan hadis itu? Iya. Waalaikumsalam. Saya jawab yang kedua dulu, Pak. Ini yang masalah menanggung dosa itu tidak ada, Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau anak tidak salat, bukan berarti dosa anak dilimpahkan kepada kita, tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini apa namanya? Paman Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar. Azar itu memang dikatakan di Al-Quran itu abuhu, bapaknya. Tapi kata-kata abun itu adalah paman, Pak. Paman Azar, paman Nabi Ibrahim Azar, ketika dia tetap menyembah patung, itu dosa dia tidak kepada dia, tidak. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang dosa apa? Kita berdosa kalau kita tidak ngomong, Pak, tidak amar ma'ruf, itu yang dosa, Pak. Jadi artinya Allah nanti bertanya, apakah kamu ada menyuruh anakmu? Oh tidak, nyangkanya dosanya, Pak. Dosanya bukan dosa anak kita tanggung, tidak. Dosa tidak kita beritahukan anak. Bahkan anak bisa menghujat di padang mahsyar nanti, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya anak itu bisa menggiring kita masuk ke dalam surga dan bisa menggiring kita masuk ke dalam neraka, Pak. Ada di dalam sebuah kitab, dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Hadis ini kita jumpai juga di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Pak. Ketika anak-anak soleh itu digiring oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak mau. Allah berapa kali Allah katakan fa'abau, mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Disuruh lagi oleh Allah, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Anak-anak itu tidak mau, Pak. Saya tidak mau ya Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa tidak mau masuk ke dalam surga? Padahal jatah kalian memang sudah masuk ke dalam surga. Apa kata anak yang saleh itu, Pak? Kami tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah. Sebelum orang tua kami engkau masukkan juga ke dalam surga. Allah bertanya, ada apa dengan orang tuamu? Yang mengajarkan kami salat seperti ini adalah orang tua kami. Yang mengajarkan kami tahu engkau ya Allah orang tua kami. Yang menyebabkan kami berpuasa saleh, kamu baca Quran, kami menghafal Quran, kami tahu ilmu agama orang tua kami yang sebentar lagi akan kau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha ya Allah. Ya, nih, Pak. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, Pak. Coba cari orang tua dari anak-anak yang saleh ini, masukkan ke dalam surga bersama mereka. Ya, ini kan mangat baca bagaimana? Anak bisa menolong kita, Pak. Jangan sampai nanti, ya, ini mafhum mukhalafahnya, Pak. Jangan sampai ketika anak itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dia menghujat kita, Pak. Kami tidak mau masuk ke neraka ya Allah. Orang tua kami tidak pernah mengajarkan salat kepada kami, tidak pernah mengajarkan ini, tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah mengajarkan doa salat, doa ini tidak pernah diajarkan ya Allah. Sehingga kami seperti ini, kami protes ya Allah. Kami tidak mau orang tua kami saja yang masuk ke dalam surga ya Allah, masukkan mereka juga ke dalam neraka ya Allah. Ya, nih, Pak. Itu yang kita takutkan, Pak. Jadi artinya memang tanggung jawab orang tua itu, kalau tanggung jawab secara umum itu anak sampai anak tua kita menyuruh, Pak, sampai dia tua, Pak. Bahkan bukan dia saja, orang lain pun tanggung jawab kita menyuruh, hanai temayang, hai, tajak temayang le ya, Pak. Tidak ini, hai, ini berdosa, nyaru dan begahnya, Pak. Walaupun bukan anak kita, Pak. Tetapi kalau anak kita sendiri, itu dia setelah baligh itu, dia baru apa? Itu hukum taklifi, Pak. Dalam fikih itu hukum taklifi ketika dia baligh. Makanya kalau dia tidak salat, itu dia sudah mulai berdosa. Kenapa? Karena sudah ada hukum taklifi sama dia. Maka sebelum dia itu baligh, kita ajarkan salat dari umur 7 tahun, Pak, supaya dia terbiasa untuk salat. Kalau kita tidak mengajarkan dia umur 7 tahun, Pak, tidak mengajarkan umur 10 tahun, ketika dia baligh dia tidak salat, yang kena dia, Pak. Kena kita, Pak. Artinya nanti ada, apakah kamu ada ajarin anakmu? Ada ni umahnya, hananya kena nih, Pak. Ya. Jadi artinya kenapa Rasulullah menyuruh muru auladakum, suruhlah anakmu umur 7 tahun. Umur menyuruh 7 tahun itu wajib. Ini kalimat muru auladakum. Jadi al-amru ini dalam kaidah fikih, Pak. Al-amru ya dulu alal wujub. Amar yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada apa namanya makruh, mubah dan lain sebagainya. Jadi wajib, menyuruh anak 7 tahun wajib. Ini kita pulang ke rumah, tanya sama anak umur yang 7 tahun, nak udah salat nak? Wajib, nyuruhnya wajib. Tetapi anak tidak wajib salat lagi, Pak. Jadi artinya ini untuk membiasakan saja supaya anak terbiasa, Pak. Umur 10 tahun anak kalau tidak salat, geyupoh. Pukul ini untuk apa? Supaya memberitahukan anak kalau salat itu penting sekali. Maka ketika dia baligh, karena sudah terbiasa dengan salat, maka dia salat biasa salat.
maka perlu kita ingatkan juga. Nak, udah salah nak? Oh belum, semayang ile. Oh kalinya golem, semayang ile, dah bergamanya. Artinya apa? Bukan dosa, Pak. Dosa kita tidak menanggung dosa, Pak. Semuanya orang tidak menanggung dosa. Ya, nih, Pak. Jadi artinya dosa itu memang ditanggung oleh masing-masing. Cuma dosa orang tua itu apa? Tanggung jawabnya saja. Tanggung jawab. Nanti dia bisa dihujat oleh anaknya, Pak. Ya. Demikian. Ya. Saya rasa cukup. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.